Oke, kita mulai diskusi kita hari ini tentang komitmen internasional terhadap kondisi lingkungan dunia, khususnya dampak yang dirasakan secara global. Komitmen internasional ini diawali dengan adanya kekhawatiran seorang presiden di negara kecil, negara pulau yang bernama Tuvalu. Tuvalu ini daerahnya sekitar 5 meter di atas permukaan laut yang paling tinggi. Banyak yang di bawah itu ketinggiannya. Presiden Tuvalu ini membaca hasil penelitian yang mengatakan bahwa apabila global warming terjadi, es di bagian kutub akan mencair. Akibat dari mencairnya es di bagian di daerah kutub, permukaan laut bisa naik sampai 1 meter. Bahkan bisa lebih. Membaca hasil penelitian ini, Presiden Tuvalu itu datang ke PBB meminta perhatian dunia untuk mencegah terjadinya global warming yang dapat menaikkan permukaan laut itu. Karena kalau permukaan laut itu benar terjadi 1 meter saja, itu sebagian besar daripada negara Tuvalu itu akan terendam. Dan juga banyak negara pulau di Lautan Pasifik itu yang juga akan menerima dampaknya. Semenjak itu, PBB mulai berusaha untuk mengambil langkah secara bersama dari negara-negara anggota PBB untuk berusaha mencegah terjadinya global warming ini. Karena global warming ini apabila benar terjadi, bukan saja permukaan air laut yang akan naik, tetapi banyak hal-hal yang akan terjadi. Misalnya pergantian musim, keringnya air di danau-danau, terjadinya perubahan arus laut, timbulnya penyakit-penyakit baru. Semuanya ini akan ditanggung oleh seluruh masyarakat dunia apabila memang terjadi. Oleh karena itu, PBB mengajak seluruh masyarakat dunia untuk mulai memperhatikan dan mencegah kemungkinan terjadinya global warming. Setelah itu terjadilah pertemuan-pertemuan. Dibentuklah institusi IPCC, UNFCCC, diadakan Conference of Party COP1 sampai sekarang sudah sampai COP26. Semuanya itu dalam usaha PBB mengajak masyarakat dunia untuk memperhatikan hal-hal yang dikhawatirkan bukan saja oleh Presiden Tuvalu. Presiden Tuvalu hanya sebagai pemicu saja. Baik, kita akan mulai diskusi kita dengan melihat permasalahan energi dunia.
Yang pertama adalah masalah emisi dari energi fosil. Yang saya sebutkan tadi dapat menimbulkan global warming. Kemudian untuk mencegah itu sudah ada teknologinya. Kita sebut dengan clean technology. Baik itu di pembangkit maupun di industri atau di moda transportasi. Tetapi permasalahannya memang teknologi tersebut mahal. Artinya kalau di dalam listrik, memproduksi listrik, biaya produksi listriknya menjadi lebih tinggi. Kemudian sekarang dunia dihantui atau dikhawatirkan oleh akan semakin habisnya energi fosil. Tetapi kalau melihat perkembangan energi terbarukan, pada saatnya nanti energi fosil akan digantikan oleh energi terbarukan. Cuma permasalahannya sekarang energi terbarukan itu masih mahal. Kemudian kalau fokus kepada global warming, ada yang menyatakan penyelesaiannya adalah dengan energi nuklir. Tetapi setelah terjadinya bencana nuklir di Fukushima pada tahun 2011, itu pro kontra antara menggunakan nuklir untuk mengatasi global warming atau tidak, itu masih bahkan menjadi besar pro kontranya. Jadi pada saat energi fosil itu bermasalah terhadap lingkungan, waktu itu dunia menganggap energi nuklir akan menyelesaikan. Kemudian karena nuklir itu juga punya permasalahan, lalu secara perlahan dunia menganggap bahwa untuk menghindari penggunaan energi fosil yang secara besar-besaran, itu menggunakan energi terbarukan. Tapi kalau konsepnya bagaimana mengurangi karbon, penggunaan energi fosil yang menghasilkan karbon, memang dua itu, renewable energy dan nuklir. Tetapi nuklir memang sekarang ini sudah makin banyak yang menyatakan tidak, bukan energi nuklir, tetapi energi terbarukan. Jadi secara internasional pada tahun 1988 itu sudah ada pertemuan antar negara yang membicarakan tentang perubahan iklim. Waktu itu seorang presiden negara kecil di Lautan Pasifik, negaranya Tuvalu, kecil negaranya, itu setelah dia membaca hasil penelitian, dia mendatangi PBB bahwa kalau penelitian ini benar, global warming, adanya kenaikan air laut, negaranya akan bisa punah. Sehingga pada saat itu mulailah PBB mengkoordinir beberapa negara untuk membicarakan
perubahan iklim yang diakibatkan oleh global warming ini yang mengancam kehidupan di muka bumi ini. 4 tahun setelah itu ada pertemuan di Rio de Janeiro. Di Rio de Janeiro ini dikeluarkan prinsip yang disebut The Rio Principle. Ada keputusan-keputusan yang penting untuk perbaikan iklim, dan 2 tahun setelah itu PBB membuat suatu organisasi yang disebut UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Sudah mulai serius PBB untuk mendiskusikan secara internasional bahwa global warming ini berbahaya, sehingga harus diatasi, dihindari, dicegah. 3 tahun setelah UNFCCC terbentuk, lalu diadakan pertemuan di Jepang, di Kyoto, yang menghasilkan keputusan penting, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi global warming yang dikenal dengan Kyoto Protocol. Sayangnya pada saat itu Kyoto Protocol ini tidak diratifikasi oleh semua negara. Amerika, China, Australia itu tidak ikut menandatangani Kyoto Protocol. Kalau Amerika alasannya karena kalau Kyoto Protocol itu dilakukan seperti yang diinstruksikan pada Kyoto Protocol itu, industrinya nanti akan terganggu karena biaya produksinya akan semakin mahal dan daya saing industrinya akan berkurang. Dan Amerika berjanji akan melakukan sendiri usaha, tidak mengikuti Kyoto Protocol. Begitu juga Australia dan China, mereka melakukan sendiri. Tetapi China, karena dia memang membutuhkan energi fosil, terutama batu bara, dia tetap memproduksi emisi dari pembakaran batu bara besar-besaran, sehingga pernah dinyatakan menjadi negara terkotor udaranya di dunia pada sekitar tahun 2010-2011. Sekarang ini India yang dinyatakan negara yang kotor udaranya. Saya beberapa hari yang lalu lihat di TV, memang itu udara di atas New Delhi itu kabut, seperti kabut karena polusi udara. Nah, 10 tahun setelah Kyoto Protocol itu diadakan perundingan lagi yang dipelopori oleh PBB, UNFCCC di Indonesia. Waktu itu membicarakan bagaimana menindaklanjuti Kyoto Protocol, karena ada program-programnya sudah hampir berakhir. Lalu keluarlah yang disebut dengan Bali Road
map. Bali Roadmap ini mendiskusikan bagaimana menindaklanjuti program Kyoto Protocol yang sebagian sudah akan berakhir. 2 tahun setelah itu di Copenhagen diadakan lagi protokol, diadakan lagi pembicaraan, dan ada lagi beberapa poin penting yang disepakati di situ yang disebut dengan Copenhagen Protocol. Kemudian ada suatu organisasi yang disebut dengan International Network for Sustainable Energy, INFORCE. Ini dipelopori sebenarnya oleh organisasi non-government, kalau di kita disebut LSM. Tapi kalau LSM di kita sebagian konotasinya tidak terlalu bagus. Seolah-olah LSM itu mendemo dan sebagainya, tapi tidak. LSM ini suatu organisasi non-government, bukan organisasi dari pemerintah, tapi dia melakukan usaha bagaimana supaya dunia ini makin lama makin bersih. Lalu di situ dinyatakan bahwa pada tahun 2050 energi dunia itu 100% dari energi terbarukan. Mereka state itu, lalu disosialisasikan. Ada beberapa negara yang sudah menyatakan 2050 100%. Saya pada saat 2010, saya menyatakan, bahkan 2008, pada saat saya membuat tugas akhir dalam HANAS, saya menyatakan 75% minimal Indonesia energi terbarukan 2050. Tapi sekarang dalam buku saya yang baru, melihat perkembangan teknologi energi terbarukan, kita bisa 100% juga dari energi terbarukan. Memang harus ada usaha, harus ada langkah-langkah bersama untuk menuju 100%. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Kemudian ada alumni MIT membuat suatu forum. MIT Enterprise Forum, mereka menyamakan itu. Alumninya membuat suatu perkumpulan diskusi. Mereka setiap tahun melakukan diskusi, lalu membuat kesimpulan. Banyak hasil diskusi mereka yang menarik perhatian dunia. Salah satunya adalah pada tahun 2010 mereka mengeluarkan statement 10 permasalahan dunia pada tahun 2050. Yang pertama energi, yang kedua air, yang ketiga pangan, dan ada seterusnya sampai ke 10. Tapi 1, 2, 3 itu adalah energi, air, dan pangan. Nah, dari situ menambah keyakinan negara-negara di dunia bahwa harus konsen dengan penggunaan energi fosil. Dan bahkan Jepang pada tahun 2010 itu membuat suatu program jangka panjang, Zero Energy Emission
pada tahun 2010. Artinya mereka tidak akan bakar fosil lagi, dan mereka yakin bahwa energi terbarukan akan menggantikan fosil. Kita bahas masalah Kyoto Protocol. Apa langkah yang diambil oleh negara-negara yang meratifikasi Kyoto Protocol untuk melakukan usaha pembersihan emisi dunia? Lalu negara-negara Aneks 1, kalian harus cari itu, apa aja negara Aneks 1 itu. Itu umumnya negara maju. Coba cari ya, siapa saja yang termasuk golongan negara Aneks 1. Nanti akan saya tanya di saat kuis atau ujian. Bersepakat menurunkan emisi gas rumah kaca dari 2008 sampai 2014 rata-rata 5,2% harus, dari acuannya emisi 1990. Jadi emisi pada 1990 itu besarannya jadi acuan. Dan setiap tahun mulai 2008 sampai 2012 harus berkurang 5,2%. Ini komitmen mereka. Apa yang mereka lakukan? Ada 3. Joint implementation. Jadi masing-masing negara maju itu bersepakat melakukan aktivitas bersama antar negara untuk mengimplementasikan suatu program atau teknologi yang bisa mengurangi emisi. Ini antar negara maju. Kemudian kita lihat yang paling kanan, International Emission Trading. Ini juga antar negara maju. Jadi kita tidak ikut, negara berkembang tidak ikut dari 2 aktivitas ini. Negara berkembang yang ikut adalah Clean Development Mechanism. Kalau International Energy Trading ini, misalnya ada negara maju, ada satu negara maju yang targetnya misalnya pada tahun 2010 misalnya, itu dia mendapatkan pengurangan gas rumah kaca itu 10%. Padahal syaratnya 5,2. Berarti ada kelebihan 4,8. 4,8 ini bisa dia jual ke negara lain. Taruhlah negara B. Dia beli misalnya 4,8. Berarti negara itu, dia beli tentunya kepada negara A dengan suatu perjanjian. Bisa dibayar dengan uang, bisa dibayar. Yang jelas, dia beli itu sepakat dengan negara A, sehingga dia punya kewajiban hanya 0,4. Karena 4,8 dia sudah beli dari negara A, sedangkan persyaratan setiap negara 5,2. Jadi negara B yang membeli kepada negara A 4,8 itu, dia hanya mengurangi 0,4% saja. Karena dia tidak punya dana misalnya untuk melakukan itu, atau dia tetap ingin memproduksi, membakar energi fosil, tetapi artinya dia tidak bisa mengurangi itu, dan dia beli itu 4,8% dari negara A. Itu antar negara maju. Nah, kita bisa ikut di CDM, negara yang sedang berkembang. Ini dia joint implementation tadi, industri negara besar dengan negara besar yang lainnya
melakukan usaha bersama. Kemudian usaha bersama itu diukur dengan emission reduction unit. Ada ukurannya, sekian persen dia bisa mengurangi. Kemudian yang trading tadi, yang seperti saya utarakan, bahwa dia saling menukar emisi, dan itu ada unitnya juga, itu namanya Kyoto Protocol Unit. Nah, sekarang kita lihat CDM. CDM itu antara negara maju dengan negara berkembang. Dan satuannya adalah Certified Emission Reduction. Ini misalnya begini. Kita membangun PLTA 1000 megawatt misalnya. Lalu kita nyatakan kepada PBB, kami tidak membangun batu bara, tapi kami membangun PLTA. Sehingga emisi yang dihasilkan oleh batu bara seharusnya 1000 megawatt PLTU itu tidak jadi dibangun. Digantikan dengan PLTA. Nah, besarnya emisi PLTU yang seharusnya kalau dibangun menghasilkan emisi, tapi karena tidak jadi dibangun, emisi PLTU 1000 megawatt itu bisa dijual kepada negara maju dengan suatu skema yang harus disetujui secara internasional. Ada badan, ada unitnya sendiri yang untuk menilai. Kenapa? Karena tidak bisa kita menyatakan 1000 megawatt PLTU itu kita menggunakan batu bara yang paling kotor misalnya, sehingga CO2-nya tinggi, lalu kita bisa menjual lebih tinggi CO2. Jadi harus dievaluasi oleh dia. Begitu juga misalnya industri. Pabrik semen Gresik itu mendapatkan dana CDM dia, karena dia bisa mengurangi polusi pada pembangkitnya dengan mengganti bahan bakarnya dengan biomasa. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk menggunakannya. Yang paling banyak menggunakan ini adalah Cina, India, Filipina. Kita jauh di bawah. Karena saya pernah ikut dalam satu rapat membicarakan CDM antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan berdebat. Dana CDM itu seharusnya Kementerian ESDM yang mengendalikan. Karena energi itu diatur, direncanakan di Kementerian ESDM. Kementerian Lingkungan menyatakan itu permasalahan lingkungan. Ada juga waktu itu Kementerian Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan itu menyerap CO2 sehingga kita butuh dana untuk menanam hutan kembali. Kita berdebat siapa yang harus mewakili Indonesia dalam CDM. Sementara negara lain sudah mendapatkan dana, kita masih berdiskusi bagaimana siapa yang leading sektornya. Jadi dari 3 aktivitas ini, Kyoto Protocol yaitu 2012 akan berakhir. Kemudian kalau kita lihat tadi di sini, itu di Bali itu 2007. Jadi 5 tahun sebelum Kyoto Protocol habis, itu di Bali sudah dibicarakan apa penggantinya. Tapi ternyata CDM dan apa yang dilakukan Kyoto Protocol ini tidak lagi menjadi kewajiban,
diserahkan saja. Tetapi Jepang mengambil konsep CDM ini, membuat program yang persis sama dengan CDM, yang memberikan kepada negara-negara berkembang dana untuk melakukan pengurangan emisi. Nah, tujuan CDM ini ada dua. Yang pertama, membantu negara berkembang non-aneks 1. Jadi negara aneks 1, negara aneks 2 itu negara berkembang, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuan dari UNFCCC. Dan yang kedua, membantu negara industri, negara aneks 1, untuk mencapai komitmen dalam pembatasan dan pengurangan jumlah emisi gas rumah kaca yang 5,2 tadi. Tapi saya kurang sepakat ini, yang nomor 1. Dia menyatakan membantu negara berkembang. Padahal sebenarnya negara berkembang yang membantu negara industri dalam emisi ini. Dalam CDM ini juga kita berusaha mengurangi polusi. Pengurangan polusi itu dibayar oleh mereka. Jadi seolah-olah mereka, karena mereka memberi dana, seolah-olah membantu kita. Tapi sebenarnya kita yang berusaha untuk mengurangi penggunaan fosil, lalu kita dapat dana. Nah, itu dinyatakan mereka yang membantu. Padahal kita yang membantu untuk pengurangan energi, pengurangan polusi udara. Nah, CDM ini ada dua klaster. Yang satu, pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu aktivitas yang ada di sektor energi. Ini yang kita bahas. Tapi penyerapan karbon oleh hutan kita tidak bahas. Karena kita membahas mengenai sektor energi saja. Dan kita punya hutan yang luas. Sehingga hutan yang luas kita itu bisa di CDM kan. Kita bisa minta dana dari UNFCCC bahwa kita tidak menebang hutan misalnya, kita dapat dana. Prioritas pembangkit skala kecil dari CDM itu yang pertama adalah mikrohidro, energi angin, solar cell. Yang kedua, pembangkit yang menggunakan sumber energi sampah, sumber panas dari tumbuh-tumbuhan, biomasa, panas bumi, kita terbesar di dunia, panas bumi kita, cogeneration. Ini prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah pembangkit yang menggunakan cogeneration dari gas alam, batu bara atau minyak. Dan prioritas keempat adalah pembangkit yang menggunakan sumber energi gas alam, batu bara dan minyak bumi, tetapi mereka melakukan usaha untuk mengurangi polusinya. Apakah dengan mengganti dengan biomasa atau menggunakan clean coal teknologi. Nah, itu pengurangan emisi itu bisa dibayar dengan dana dari UNFCCC apabila dia sudah mendapatkan sertifikat emission tadi. Skala proyeknya ada yang kecil, lebih kecil dari 15 gigawatt jam untuk efisiensi energi, dan lebih kecil dari 15 megawatt untuk pembangkit energi terbarukan. Ada proyek CDM skala besar, misalnya membangun PLTA 1000 megawatt, itu besar itu. Dan atau gabungan antara 1 dan 2 ini. Pada saat itu, 2008-2012 itu,
ada sekitar 260 juta ton CO2. Jadi diukur dengan ton CO2. Nanti harga per tonnya itu seperti saham. Kalau banyak negara yang membutuhkan sertifikat itu supaya dia tidak kena denda, supaya dia memenuhi 5,2% tadi, banyak negara yang membutuhkan, itu tinggi sekali. Dulu per tonnya sampai belasan dolar, US dollar. Tapi makin lama makin turun sampai 2 dolar, 1 dolar akhirnya. Akhir-akhir tahun 2012. Potensi CDM itu ada di sisi supply dan sisi konsumsi, sisi demand. Sisi supply itu adalah pemanfaatan flare gas dari sumber minyak. Ini kalau dimanfaatkan kita dapat dana CDM. Pemanfaatan gas sisa untuk peningkatan perolehan minyak bumi. Jadi untuk menghasilkan minyak bumi itu memang dibutuhkan gas. Nah, itu digantikan dengan gas sisa. Penerapan teknologi carbon capture and storage, jadi ditangkap CO2 itu dimasukkan ke dalam bumi. Pemanfaatan gas bumi sebagai pengganti batu bara dan minyak bumi. Pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Seperti tadi, peningkatan teknologi bersih pada pembangkit listrik fosil. Semuanya ini ada potensi CDM. Sisi konsumsi, pendistribusian lampu hemat energi, penggunaan lampu hemat energi, seperti dulu PLN memberikan gratis. Itu tujuannya bukan untuk emisi, tetapi untuk perbaikan faktor daya waktu itu. Tapi sekaligus dia akan mengurangi emisi. Penerapan konservasi energi, jelas kalau ada suatu kita bisa berhemat, tentunya penggunaan energi fosil akan berkurang dan emisi akan berkurang. Peningkatan efisiensi energi di sektor industri, itu tadi saya sebutkan bahwa PT Semen Gresik mendapatkan CDM dia. Dia bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Proses pelaksanaannya tidak gampang memang. Harus ada feasibility study. Lalu itu harus ada diperiksa oleh suatu badan yang berkompeten. Lalu itu didokumentasikan. Dokumentasi itu harus didiskusikan dengan publik, persetujuan publik. Jangan sampai nanti ada program CDM, tapi masyarakat di sekitarnya tidak setuju dengan program itu. Harus ada persetujuan publik. Kemudian harus ada persetujuan oleh Komnas. Mekanisme Pembangunan Bersih, CDM itu bahasa Indonesianya MPB. Di kita ada di Kementerian Lingkungan Hidup itu, Komnas itu. Nah, Komnas itu menilai, publik menilai. Setelah publik menilai, diberikan kepada Komnas. Jadi kalau sudah ada persetujuan publik, kemudian data-datanya sudah dikumpulkan di Komnas MPB, lalu dievaluasi. Kalau memenuhi syarat, itu diregistrasikan ke UNFCCC. Kemudian dari dokumentasi itu ada metode bagaimana menghitung CO2. Misalnya, PLTU digantikan dengan PLTA. PLTU menggunakan batu bara apa? Pasti sebaiknya kita menggunakan, seolah-olah kita akan menggunakan batu bara kotor. Tapi nanti dilihat bagaimana menghitung CO2-nya, CO2 yang berkurang itu. Nah, itu harus ada
tim yang menilainya. Setelah itu baru didaftarkan, sudah itu diimplementasikan. Setelah implementasi, diverifikasi, benar nggak implementasi itu sesuai dengan proposal yang diajukan. Kalau sesuai, baru dikeluarkan sertifikat energy reduction tadi. Nah, sertifikat inilah yang dijual kepada negara maju. Nah, negara maju yang dia tidak bisa mengurangi emisi, dia akan beli itu. Nah, kalau banyak yang akan membeli, naik harganya. Itu tadi yang sampai ada 11 sen per ton CO2 waktu itu. Terakhir-terakhir turun sampai sekitar 2 US dollar. Nah, tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu nggak gampang juga. Ada duit yang harus keluar. Ada bisnis juga kalau menurut saya di situ, karena ada konsultannya. Jadi untuk melakukan feasibility study sekitar sampai 10.000 US dollar. Untuk dokumentasi, untuk persetujuan metodologi perhitungan, itu sampai 100.000 US dollar. Konsultasi publik, tentu kalau publik mau dipanggil, dikasih minum, atau dibuat sosialisasi. Validasi membutuhkan dana juga. Persetujuan Komnas MPB itu bebas. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup membebaskan itu untuk Indonesia. Registrasi sampai 30.000. Verifikasi bukti itu 10.000. Jadi mengeluarkan dana dulu, karena kita melakukan dulu sampai terlaksana baru mendapatkan sertifikat. Kalau sertifikatnya ini tidak diberi orang, ya rugilah kita. Nah, kendala dalam pelaksanaan CDM di Indonesia, harga energi dari EBT, energi terbarukan, masih tinggi. Sehingga kalau kita mengurangi CO2 dengan membangun pembangkit listrik terbarukan, itu bisa tidak untung. Lebih besar kita membangun biaya pembangunannya daripada kita hasil dari penjualan sertifikat. Kurangnya kebijakan yang mendukung, memang kurang di kita. Kalau di negara lain ada yang bank yang menjamin, diasuransikan. Jadi kalau gagal, asuransi yang membayar. Di kita belum ada asuransi itu. Kemudian kemampuan menyusun proposal CDM kita kurang, tapi ada konsultan-konsultan asing yang menawarkan diri, nanti membagi hasil. Kalau untung bagi hasil, ada itu. Biaya proses transaksi CDM cukup tinggi, benar. Sehingga di negara-negara lain ada asuransi. Jadi kalau gagal diganti. Metodologi rumit, benar. Disinilah konsultan berperan. Jadi nggak sembarangan cara menghitung berapa CO2 yang tidak jadi diproduksi. Belum tersosialisasikan potensinya di Indonesia, benar. Belum banyak yang tahu waktu itu. Tidak semuanya tahu. Padahal kita membangun PLTM, mikrohidro, banyak waktu itu. Seharusnya itu bisa di CDM kan, tapi karena tidak banyak yang tahu, ya tidak. Kurangnya dukungan sektor bank, ya. Kalau di negara lain ada yang diberi keringanan bunga bagi siapa yang melakukan CDM. Nah, kita enggak. Belum diutamakan dalam perencanaan pembangunan. Seharusnya kalau diutamakan itu pembangunan pembangkit-pembangkit PLTA, PLTG, PLT angin kita yang disidrap, itu bisa di CDM-kan, masuk dalam proses pembangunan. Tapi kalau kita belum ada auditor lokal, ya itu yang terakreditasi, akhirnya kita bayar konsultan mahal. Proses registrasinya cukup lama. Jadi kalau tidak serius, itu bisa jadi
tidak tercapai apa yang diinginkan. Saya rasa kuliah kita sampai di sini. Nanti kita diskusikan di dalam kelas. Ya.